Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Ruth Niwalepir. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen. Jadi baik saudara-saudari, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih ini anakmu akan memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang anakmu beritakan ini biarlah menjadi penolong dan menjadi berkat bagi kehidupan teman-teman pemuda. Bapa dalam kerjaan surga, lindungilah anakmu, biarlah berkatilah mulut-mulut anakmu ini yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang anakmu beritakan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ini doa dan sembahyang anakmu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi baik saudara-saudari, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang bertema demikian: berbahagialah anak muda yang mempertahankan kelakuannya yang bersih. Saya mengambil dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian: dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mengapa seorang pemuda harus menjaga jalan hidupnya agar tetap bersih? Dalam Mazmur 119 ayat 9 ini, renungan ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga diri dalam jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup yang sejati dan memberikan arah yang benar dalam hidup kita. Pemuda seringkali menghadapi berbagai macam godaan-godaan tersebut dapat mencobai mengalihkan mereka dari jalur yang benar. Oleh karena itu, pemazmur ini mengingatkan pemuda untuk tetap setia dan teguh dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Menjadi teguh dalam firman Tuhan memberikan kekuatan kepada pemuda untuk bertahan dan bergerak maju dalam hidup mereka. Pemazmur ayat 119 ayat 9 ini juga mengajarkan bahwa kepatuhan terhadap firman Tuhan adalah kunci menjaga jalur hidup kita bersih. Ketika kita menganut firman Tuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan, kita akan terbebas dari dosa dan hidup kita akan berbuah berkat. Apakah kita menjaga jalur hidup kita bersih dan setia kepada ajarannya? Jika kita merasa terjatuh, masih ada harapan bagi kita untuk bangkit kembali dan menjalani hidup yang benar dalam kuasa firman Tuhan. Renungan ini juga mengajak kita untuk terus mengajarkan dan menegakkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan juga sumber kekuatan. Dengan menganut dan mempraktikkan firman Tuhan, kita akan hidup dalam ketaatan dan berbuah kerajaan bagi kerajaannya. Dalam menghayati Mazmur 119 ayat 9, kita diajak untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan. Ketika kita menjaga diri kita dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan hidup dalam berkat dan berkembang dalam iman kita. Manusia dengan menikmati anugerah hidup memiliki kebebasan dalam memilih apa saja yang menurutnya itu baik dan dapat berdampak untuk kedepannya seperti apa. Yang jelas mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Sebuah pertanyaan berbobot yang diajukan dengan cara bagaimana angkatan yang akan datang akan menjadi lebih baik daripada angkatan yang sekarang ini? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Pembersihan menyiratkan bahwa ada yang tercemar, ada banyak dosa khusus
yang menguasai orang-orang muda yang dapat mencemari jalan mereka, yakni nafsu orang muda. Terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dosa-dosa ini akan menyakiti hati Allah dan mempermalukan diri mereka sendiri. Orang-orang muda perlu membersihkan kelakuan mereka supaya hati mereka diperbaharui dan kehidupan mereka diubahkan kembali sepenuhnya, dijadikan bersih dan tetap bersih serta luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, supaya mereka memiliki hati nurani yang murni dan nama yang baik. Hanya sedikit orang muda yang mau bertanya kepada diri sendiri dengan cara bagaimana mereka dapat memulihkan dan menjaga kesucian mereka. Orang-orang muda akan berhasil mempertahankan kelakuan mereka bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Allah. Poin penting yang saya akan berikan dalam ayat pemazmur ini adalah: 1. Orang-orang muda harus menjadikan firman Allah sebagai pedoman mereka, mengakrabkan diri dengannya, dan berusaha hidup sesuai dengan firman itu. 2. Dengan membuat keputusan yang tidak bisa diubah untuk tetap setia kepada firman Allah yang tertulis hingga akhir hidup di dunia ini. 3. Dengan mencari Tuhan dalam doa, dengan menghafal firman Allah, dengan mengharapkan bimbingan dari Allah. Yang keempat, dengan bersikap terbuka bagi kebenaran Allah, dengan bersukacita serta senang dan perkataan Allah. Yang kelima adalah, dan dengan tidak terlalu sibuk untuk membaca dan mempelajari firman Allah, tetapi melakukan atau mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kesimpulannya adalah, dengan hidup sesuai Taurat, orang hidup dekat Allah, merenungkan firman Tuhan dan menikmatinya sama dengan melihat karakter Allah. Itu kita bisa melihat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Karena Taurat Tuhan berisi kedahsyatannya diri Allah sendiri, maka umat perlu berdoa, memohon kepada Tuhan agar mampu memahami dan mengalaminya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, menekan serta mengerikan. Terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-22. Oleh karena itu, kita perlu dekat dengan Tuhan dan benar-benar menikmati kemerdekaan kekudusan Allah. Dengan demikian, gaya hidup dosa dari dunia ini kehilangan daya tariknya. Kita memerlukan kuasa kebenaran Allah menopang kita, sehingga serangan jahat tidak akan mampu menggoncang keteguhan kerohanian kita kepada Tuhan. Penutup, mari saya mengajak saudara-saudari untuk menghargai firman Tuhan sebagai anugerah yang membebaskan kita dari cara hidup yang tidak berkenan kepadanya. Buanglah hal-hal buruk dan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Ubahlah pola pikir kita dan makin dekat dengan Tuhan. Selagi kita masih muda dan punya waktu, layanilah Tuhan dengan penuh kasih. Berbahagialah kita yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat dan sampai Tuhan bilang, "Nak, ayo pulang ke rumah Bapa di surga, sebab tugas dan tanggung jawabmu di bumi telah selesai." Amin untuk firman Tuhan. Semoga firman ini memberkati saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Untuk menutup firman ini, saya akan membawakan kita dalam doa.
Segala puji syukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan memberkati firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang dan muda-mudi yang sekarang ini. Biarlah mereka mendekatkan diri kepadamu dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing, dan menjalankan perintah-perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9 ya Tuhan. Bapa dan kerajaan surga, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa di surga. Ini doa yang sembahyang kami ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin.